Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai isu-isu kontemporer MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Rilu Mahendra, NIM 1904232 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian isu. Isu merupakan perbedaan pendapat yang diperdebatkan, masalah fakta, evaluasi atau kebijakan yang penting bagi pihak-pihak yang berhubungan. Dan isu juga merupakan sebuah konsekuensi dari tindakan yang diusulkan seseorang atau pihak lain yang dapat membawa dampak dalam negosiasi pribadi dan penyesuaian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mengartikan isu sebagai masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi dan sebagainya. Isu yang sedang berkembang berasal dari substansi dan implikasinya berkaitan dengan tema yang sedang terjadi, sedang dalam proses, sedang hangat dibicarakan di masyarakat, atau diperkirakan muncul dalam waktu dekat. Dalam Kamus Inggris Indonesia yang disusun oleh John M. Eccles dan Hasan Sadili, isu artinya pokok persoalan yang dapat didiskusikan, dibicarakan, dihindari, dihadapi, dan diambil solusi atau keputusan. Menurut dua kamus tersebut, isu adalah masalah atau pokok persoalan yang dikemukakan untuk ditanggapi pihak-pihak terkait. Kemudian, definisi kontemporer. Definisi kontemporer adalah kekinian atau sesuatu yang menggambarkan hal-hal yang terjadi pada saat yang sama atau masa sekarang. Pengertian kontemporer menurut KBBI adalah segala hal yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian yang telah terjadi pada saat ini. Pengertian kontemporer secara umum adalah pada waktu yang sama kini atau dewasa ini. Dan inti pada kontemporer itu sendiri memiliki sifat kekinian, modern, atau lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama dengan kondisi yang sama atau saat ini. Sedangkan pengertian MSDM merupakan serangkaian keputusan untuk mengelola hubungan ketenaga kerjaan, calon pegawai, pegawai dan purna pegawai atau pensiunan secara optimal, mulai dari rekrutmen, seleksi, penempatan, pemeliharaan, kompensasi dan kesejahteraan, pengembangan, karir, pendidikan dan pelatihan, serta terminasi untuk mencapai tujuan organisasi, memelihara dan meningkatkan performansi. Menurut Malayu SPH Hasibuan, MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Menurut Mutiara S. Pangabean, MSDM adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pimpinan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari ketiga definisi tersebut, dari definisi isu, kontemporer, dan MSDM, dapat disimpulkan bahwa isu-isu kontemporer MSDM merupakan suatu pokok persoalan yang terjadi pada saat ini, yang menjadi bahan perbincangan, didiskusikan, dihindari, dan diambil solusi atau keputusan, di mana isu tersebut berkaitan dengan MSDM, baik itu rekrutmen, seleksi, pengembangan, pelatihan, kompensasi, pemberhentian, dan sebagainya, yang sedang terjadi pada saat ini berdasarkan keadaan yang semakin serba modern, baik itu terjadi pada lingkungan sekitar maupun mencakup dunia global. Isu-isu dapat muncul disebabkan oleh ketidakpuasan sekelompok masyarakat, terjadinya peristiwa dramatis, fenomenal, perubahan sosial, kurangnya optimal kekuatan pemimpin, dan lain-lain. Kemudian kita masuk kepada isu-isu kontemporer MSDM pada 2020 atau pada saat ini. Yang pertama yaitu PHK TKI, dampak dari pandemi COVID-19. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mencatat sebanyak 5 juta tenaga kerja Indonesia atau TKI terkena dampak pandemi COVID-19. Mereka merupakan korban pemutusan hubungan kerja atau PHK maupun dirumahkan.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut PHK terjadi karena dampak dari pandemi COVID-19 dirasakan oleh seluruh negara, terutama Amerika Serikat dan Eropa yang mencatatkan kontraksi ekonomi dalam hingga belasan persen. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyatakan total tenaga kerja yang dirumahkan di masa pandemi COVID-19 sudah tembus 6 juta orang. Ini merupakan data terbaru di asosiasi. Data asosiasi ada 6 juta yang dirumahkan, ucap Wakil Ketua APindo Sinta Wijaja Kamdani dalam webinar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2020 Kamis 26 bulan 11. Situasi ini memberikan dampak negatif terhadap ekonomi secara keseluruhan. Pasalnya tenaga kerja yang dirumahkan biasanya tak mendapat gaji. Alhasil mereka tak lagi memiliki pendapatan seperti sebelumnya. Jika sudah begitu, karyawan yang dirumahkan harus memutar otak untuk bertahan hidup dengan menghemat belanja. Isu selanjutnya adalah isu gaji PNS naik tahun depan. Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia atau KOPRI, Zudan Arif Fakrullah memberikan komentarnya terkait dengan rencana perubahan sistem penggajian bagi PNS, di mana sistem penggajian yang semula berbasis pangkat, golongan, ruang, dan masa kerja menuju ke sistem penggajian yang berbasis pada harga jabatan. Dalam hal ini didasarkan pada beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. Selanjutnya yaitu work from home atau kerja dari rumah. Work from home adalah suatu istilah bekerja dari jarak jauh, lebih tepatnya bekerja dari rumah. Jadi pekerja tidak perlu datang ke kantor tatap muka dengan pekerja lainnya. Work from home ini sudah tidak asing bagi para pekerja freelancer, namun mereka lebih sering menyebutnya dengan kerja remote atau remote working. Work from home dan remote working sebenarnya tidak ada bedanya, hanya istilahnya saja. Yang membedakan hanyalah peraturan perusahaan mereka bekerja. Ada yang menerapkan working hours normal 8 pagi sampai 4 sore atau jam kerja bebas asal pekerjaan beres dan komunikatif, selalu fast respon. Bekerja dari rumah atau work from home yang dilaksanakan saat ini merupakan tindak lanjut dari imbauan Presiden Joko Widodo pada konferensi pers di Istana Bogor, Jawa Barat 15 Maret 2020 sampai saat ini. Masyarakat diminta untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah, salah satunya menciptakan sistem bekerja dari rumah. Imbauan ini khususnya untuk aparatur sipil negara dan pihak-pihak swasta lainnya. Itu saja pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.